Salam sejahtera anak-anak yang saya kasihi, siswa-siswi SMP, SMU, SMA, Sekolah Kristen Kanaan, dimanapun kalian berada. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, walaupun sampai pada hari ini kita tidak dapat bertemu, tidak dapat bertatap muka seperti biasanya, tetapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya dan kepada anak-anakku untuk dapat bertatap muka secara virtual. Dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan berkebaktian dan kita akan datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sekaligus juga akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan di dalam ibadah kita, yaitu ibadah SMP, SMU, siswa-siswi Sekolah Kristen Kanaan, dimanapun berada. Mari saya mengajak anak-anakku untuk mempersiapkan hati. Kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini. Mari kita akan menaikkan pujian dari Kidung Rohani nomor 156. Kidung Rohani nomor 156. Jalan bersama Tuhan. Selalu di dalamnya, susah ataupun senang, berserah padanya, penuhlah sukacita. Bila Tuhan jaga, ku tak takut melangkah. Walau jalan sukar, pasti sampai tujuan. Mohon Tuhan pimpin lalui hidup ini. Tuhan di sisiku, bahaya jadi aman. Bila Dia beri kuasa, lemah pun jadi kuat. Sandar pada Tuhan, selamat sepanjang jalan. Tampak negeri terang, sejuk, nyaman, tenteram. Bunga rumput mekar, burung-burung berkicau. Malak dan umatnya bermazmur dan memuji. Ku mau ikut Tuhan, masuk surga bahagia. Haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada ibadah kita, saya mengajak untuk bersama-sama untuk berdoa. Dan doa akan saya pimpin. Saya persilakan anak-anak sekalian, siswa SMP maupun SMU,
Sekolah Kristen Kanaan dimanapun berada, berdoa dalam hati dan doakan saya pimpin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Jika sekalipun secara fisik kami tidak dapat bertemu, secara tatap muka kami tidak dapat lakukan dalam ruang lingkup ibadah. Namun, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dapat kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga sekalipun kami ada keterbatasan dikarenakan masa pandemi COVID-19, namun Engkau mengizinkan pula kami dapat beribadah sesuai dengan apa yang Kau konsepkan, yaitu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sebentar Tuhan, kami akan kembali untuk mendengarkan firman-Mu dan juga merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kiranya kuat kuasa-Mu membimbing kami semua sebagai anak-anak-Mu, siswa-siswi SMP dan SMU Sekolah Kristen Kanaan dimanapun berada, untuk dapat memahami, mengerti akan firman-Mu, sehingga sekalipun di masa pandemi COVID-19 yang masih ada sampai pada hari ini, kami tetap dapat melakukan aktivitas kami di dalam belajar dan juga mengajar yang dilakukan oleh kami sebagai siswa-siswi maupun oleh Bapak dan Ibu guru. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau dari sekarang hingga selamanya. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan salam sejahtera bagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP, SMU, Sekolah Kristen Kanaan dimanapun kalian berada. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesempatan khususnya kepada saya untuk dapat bertatap muka secara virtual kepada kalian semua yang ada di seluruh Indonesia sebagai siswa-siswi Sekolah Kristen Kanaan, baik SMP maupun juga SMU. Baik, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan renungan firman Tuhan untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, dan juga memberikan dorongan. Renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya berikan judul yang singkat, yaitu Tuhan mengetahui dan Tuhan juga memberikan yang disebut dengan apa yang terjadi. Anak-anakku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, siswa-siswi SMP maupun SMU Sekolah Kristen Kanaan se-Indonesia, dimanapun kalian berada. Kalau kita menghitung dari bulan Maret hingga bulan Juli, kalian semua bisa menghitung. Maret sampai Juli berapa bulan? Kita tidak dapat berjumpa. Dalam arti biasanya kita dapat beribadah bersama. Biasanya kita dapat menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama. Namun sekarang kita dibatasi oleh karena masa pandemi COVID-19. Namun, seperti apa yang tadi di awal pendeta katakan, tetap kita bersyukur. Karena Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang dapat kita sembah dalam roh dan kebenaran. Sebelum saya melanjutkan berbagi firman Tuhan, saya akan menyampaikan sebuah cerita. Begini anak-anakku sekalian, beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seorang anak yang sudah menempuh bangku kuliah, dan bangku kuliah yang dia tempuh ini sudah mendekati masa akhir. Artinya dia sudah skripsi, kemudian dia akan menghadap
untuk sidang skripsi, dan setelah itu diharapkan bisa lolos, selesai. Anak yang saya jumpai ini, dia mempunyai hobi yang mungkin jarang sekali untuk dipunyai anak-anak seusianya. Apakah hobinya? Hobinya adalah suka sendirian. Aneh ya, hobinya suka sendirian. Jadi artinya bahwa cita-cita pun dia akan pergi ke tempat yang dia bisa sendirian. Sangat aneh. Dan katanya, berdasarkan penuturannya, dia bisa menikmati yang disebut dengan kesendiriannya. Lalu, saya bertanya kepada si anak ini, kalau begitu, masa pandemi COVID-19 adalah masa yang menyenangkan ya. Karena harus beraktivitas di rumah, harus bekerja di rumah, harus belajar di rumah, itu belajar online, ya, home learning, ya, kuliah secara online juga. Menyenangkan ya. Dia mengatakan, menyenangkan pendeta, sangat menyenangkan. Namun kemudian dia mengatakan, kayaknya sudah mulai bosan pendeta. Anak-anakku sekalian, saya tidak tahu, pendeta tidak tahu apa yang saat ini anak-anakku rasakan, baik siswa SMP maupun siswa SMP. Mungkin ada yang bisa menikmati stay at home, ada yang bisa menikmati home learning, ada yang bisa menikmati sehingga mengatakan gak ada bedanya pendeta ketika masih bisa beraktivitas dengan bisa beraktivitas. Kenapa? Ketika saya bisa aktivitas bisa melakukan seperti ini, sekarang juga saya bisa melakukan seperti, hanya beda suasana, hanya mungkin mempergunakan yang disebut dengan teknologi. Jadi nggak ada bedanya pendeta. Anak-anakku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi tidak semua dapat seperti anak yang tadi saya ceritakan. Tidak semua dapat menikmati dan mengatakan bahwa ini sama saja, hanya beda suasana dan sekarang menggunakan teknologi, bahkan mungkin lebih mudah. Enggak semua seperti itu. Tidak sedikit mungkin ada yang tidak bisa menerima. Awalnya bisa menerima, tapi mungkin lama-lama bisa tidak menerima. Kita melihat dalam Alkitab, kitab Daniel pasal yang ke-1, Daniel pasal 1, kitab Daniel pasal yang ke-1, Daniel pasal 1 ayat yang ke-1 dan 2. Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 dan 2. Yang di rumah ada Alkitab, boleh membukanya. Daniel pasal 1 ayat 1 dan 2. Dan bagi yang tidak ada Alkitab, pendeta akan membantu untuk membacakannya. Daniel pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Kitab Daniel diyakini oleh sebagian besar dari ahli teolog, orang-orang Kristen, bahwa ditulis oleh Daniel. Memang secara pengetahuan Alkitab, secara pengetahuan teologis, ditulis bukan tepat saat Daniel itu diangkut ke pembuangan bersama dengan saudara-saudaranya. Ketika Yehuda jatuh
ke tangan Babel. Memang tidak tepat pada masa tahun ketika Yehuda jatuh ke tangan Babel. Ada kemungkinan adalah ketika Babel itu sudah berakhir, sudah ditaklukkan, dikalahkan oleh bangsa lain, barulah kemudian menurut yang disebut dengan para ahli teolog, itulah mulailah ditulis yang disebut dengan kitab Daniel. Walaupun kita punya keyakinan bisa saja sebelumnya pun sudah mulai ditulis kitab tersebut. Nah, dalam ayat yang kedua khususnya dikatakan di situ, Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangan raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Dan semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Kita mengatakan Tuhan menyerahkan Yoyakim dan juga Tuhan menyerahkan apa yang disebut dengan perkakas-perkakas yang ada di rumah Allah dan kemudian sampai ke tanah Sinear hingga dibawa ke dalam perbendaraan dewanya. Dewa dari kerajaan Babel. Dewa Bel, dewa api. Apa yang saat ini kita bisa renungkan, anak-anakku sekalian? Apa yang bisa kita renungkan? Daniel adalah orang Israel, kerajaan Yehuda. Daniel adalah penyembah Allah Asa, penyembah Allah yang disebut dengan Yehova. Allah yang disembah oleh Daniel sejak kecil, muda, hingga sampai berusia tua. Tetapi kita mengatakan bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel, Tuhan Allah yang menyerahkan Yoyakim raja Yehuda. Yoyakim bukan termasuk raja yang baik. Wajar jikalau kemudian dia seorang raja yang memang percaya kepada Yehova, kepada Tuhan, tapi dia tidak taat pada perintah Tuhan. Jadi kalau diserahkan kepada Babel, ya wajar aja. Tapi bagaimana dengan perkakas-perkakas yang dipakai dalam rumah Allah untuk melakukan penyembahan kepada Allah? Dibawa dan kemudian dibawa masuk ke rumah perbendaharaan dewa. Dewa Raja Babel. Sebagai seorang yang terlahir sebagai orang Israel, orang Yehuda, penyembah Allah, tentu bukan hal yang mudah untuk bisa diterima. Sehingga kalau kita mengimani bahwa kitab Daniel ditulis oleh Daniel, dan dari sini mengatakan Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda, tentu ini bukan suatu hal yang mudah. Daniel menuliskan bahwa Tuhannya, Allahnya disembah, lah yang menyerahkan Yoyakim kerajaan Yehuda ke tangan kerajaan Babel, dikatakan kerajaan yang tidak menyembah kepada Tuhan pada masa itu. Bahkan perkakas yang dipakai di rumah Allah yang digunakan untuk menyembah Allah yang dibuat itu berdasarkan ukuran, bahan, perintah daripada Tuhan dimasukkan ke rumah perbendaharaan. Bukan hal yang mudah bagi Daniel untuk bisa menerima itu sebagai penyembah Allah, penyembah Tuhan. Tetapi dia menuliskan di sini Tuhan menyerahkan Yoyakim, menyerahkan sebenarnya rumah Allah perkakasnya untuk dibakar tanah Sinear, kemudian dimasukkan dalam rumah perbendaharaannya. Bukan hal yang mudah, anak-anak sekalian. Tetapi itu kenyataan. Dan Daniel menuliskan itu. Tentu bukan suatu hal yang mudah dan ini butuh proses. Sehingga Daniel boleh kemudian memahami dan yakin bahwa sesungguhnya kerajaan menyembah kepada Allah pada masa itu bisa jatuh ke tangan bangsa lain. Anakku sekalian yang sekasih dalam Tuhan, kalau kita coba merenungkan pada saat ini, dan kita ditanya, apakah
yang disebut dengan pandemi COVID-19 itu sama seperti Tuhan menyerahkan Yehoyakim, yang artinya sepengetahuan Tuhan dan atas seizin Tuhan yang terjadi. Tentu jika kita menjawab seperti ini, tidak semua orang bisa menerimanya. Kenapa? Karena mungkin berpandangan bahwa mungkin Tuhan mengizinkan ini terjadi. Mungkin mengetahui iya. Karena sebagian orang berpandangan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak mungkin membuat hal-hal yang buruk. Tapi bagaimana kalau kita merenungkan apa yang dikatakan dan kita pelajari ini? Tuhan yang menyerahkan Yehoyakim. Butuh proses untuk kita bisa menerima. Awalnya mungkin Daniel tidak bisa menerima, pada akhirnya bisa menerima. Sampai pada saat ini, anak-anakku sekalian yang biasanya berkumpul, biasanya bisa bercengkrama dengan teman-teman, dengan para sahabat di sekolah, mungkin dengan para guru yang sudah dekat, sudah akrab. Namun saat ini tidak bisa, karena ada protokol pemerintah dengan tujuan memutus mata rantai pandemi COVID-19. Mungkin awalnya kita nggak bisa terima. Kita melalui sebuah proses sama seperti Daniel, seharusnya kita bisa terima bahwa ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan mengetahui dan kemudian membuat ini terjadi. Dan marilah saat ini kita coba untuk memahami Tuhan melalui peristiwa yang saat ini kita alami bersama-sama. Apa tujuan Tuhan? Apa maksud Tuhan? Mengapa ini bisa terjadi? Dan kita harus pahami dari sisi kita pribadi masing-masing. Apa yang bisa kita pahami dari Tuhan? Bahwa Allah, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa mengizinkan suatu hal yang kita anggap baik. Dia juga bisa mengetahui, bahkan mungkin mengizinkan hal-hal yang kita katakan itu buruk dalam kehidupan kita. Namun kita sebagai umat Tuhan seharusnya kita kemudian memandang bahwa itu adalah rancangan daripada Tuhan untuk kebaikan daripada kita. Saat ini kita masih home learning, masih belajar di rumah. Sampai kapan? Kita tidak tahu sampai kapan, dan kita tidak bisa memaksa untuk bisa bertatap muka belajar di sekolah. Karena ada hal-hal yang kita perlu pertimbangkan. Ada hal-hal yang mungkin kita takuti kalau itu terjadi. Namun kita coba belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan, mengapa Tuhan menyerahkan Yehoyakim, Raja Yehuda, dan mengapa pada saat ini Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita anggap Allah yang sangat baik. Kenapa? Sepertinya Dia tahu dan kemudian mengizinkan masa pandemi ini menimpa seluruh dunia, dan tentu saja adalah kita. Jadi saat ini, mari kepada saudara kita singkapi. Kalau Tuhan menyerahkan Yehoyakim, ada penyebabnya. Dan penyebabnya karena mereka bukan sudah percaya, karena mereka tidak taat. Maka Tuhan tidak segan-segan. Kemudian walaupun umat Tuhan serahkan kepada bangsa lain. Kalau saat ini, kita menyingkapinya adalah Tuhan ingin kita tetap dapat melaksanakan aktivitas kita. Jangan sampai aktivitas kita yang dulu sebelum masa pandemi sangat baik, kita sangat giat, rajin sekali ya, beribadah, rajin sekali belajar, begitu giatnya, begitu setianya. Mari saat ini kita harus tetap dapat menjalankan itu. Jangan sampai karena keadaan yang berubah, lalu kita menjadi berubah. Keadaan yang buruk, kita juga ikut-ikutan buruk. Menjadi malas. Bahkan mungkin muncul yang disebut kebiasaan-kebiasaan. Yang seharusnya itu tidak kita lakukan. Dulu bisa bangun pagi, karena sekarang belajar di rumah, waktunya bebas. Lalu kita dengan seenaknya menggunakan waktu tersebut, sehingga apa? Muncul kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Mari saat ini
Tuhan menyerahkan Yoyakim karena Tuhan punya tujuan. Tuhan mengizinkan apa yang terjadi pada hidup kita, Tuhan juga punya tujuan. Dan saat ini kita masih dalam kategori anak-anak yang masih belajar. Siswa-siswi SMP, SMU, Sekolah Kristen Kanaan. Mari, walaupun sampai saat ini masih dilakukan yang disebut proses pembelajaran di rumah, home learning, mari semangatnya, spiritnya, kita harus tetap sama-sama seperti saat belum pandemi. Tetap rajin, tetap giat. Ya. Karena apa? Karena ada masa depan yang nanti di depan kita. Firman Tuhan berikan nasihat kepada kita semua saat ini. Melalui peristiwa yang dialami oleh kerajaan Yehuda. Mungkin awalnya Daniel tidak paham, tidak mengerti sih. Dan kemudian dia bisa memahami sehingga dengan mantap dia menuliskan bahwa semuanya itu karena Tuhan. Tuhan yang menyerahkan Yoyakim pada Yehuda. Bahkan perkakas dalam rumah Allah hingga sampai dia masuk dalam rumah perbenaran dewanya orang Babel. Masa Tuhan disetarakan dengan dewanya orang Babel? Tapi ini nyata. Dan kita bisa baca di ayat yang kedua. Dan saya itu nyata, bukan hoax. Pandemi COVID-19 ini bukan hoax, ternyata. Mari kita singkapi secara bijak dari sisi kita. Jangan kita sampai kendor, jangan sampai kita tidak setia lagi, jangan sampai muncul kebiasaan buruk. Marilah gunakan kesempatan ini untuk apa? Tetap giat, tetap baik, tetap setia, bahkan bisa memunculkan hal-hal yang jauh lebih baik. Tadi pagi saya membaca di Facebook, ada seorang guru dari sebuah sekolah yang berbasis Mandarin karena masih home learning, masih belajar di rumah, maka dia menggunakan sisa waktunya setelah home learning itu untuk bisa menjalankan hobinya, yaitu apa? Melukis. Jadi dia melukis di tembok-tembok, karikatur yang dia lukis. Sehingga tembok-tembok itu begitu cantik saat dia lukis, tentu atas izin daripada pemerintah. Sangat cantik. Digambar karikatur, digambar pemandangan, sangat cantik. Jadi saat ini kita juga bisa memanfaatkan waktu kita. Selain belajar, kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga waktu itu bisa memberikan hal-hal yang baik, dampak yang baik untuk kita semua dan berguna untuk kita semua. Dan bukan membuang-buang waktu dengan melakukan suatu hal yang tidak berguna. Anak-anakku sekalian terkadang Tuhan Yesus, biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat ini dari kitab Daniel pasal 1 ayat 2 ini bisa memotivasi kita semua untuk menjadi orang-orang di dalam segala keadaan. Anak-anak di segala keadaan, tidak membuat kita keadaan buruk atau kita menjadi buruk. Sebaliknya, walaupun keadaan buruk, tetap membuat kita menjadi baik. Bahkan lebih baik lagi, lebih semangat lagi, lebih setia lagi, lebih taat lagi. Dan itu semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk diri kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi bahan motivasi bagi kita semua. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP, SMU, kita akan akhiri kebaktian kita dengan menaikkan pujian. Kembali menaikkan pujian Kidung Rohani nomor 156. 156. Saya mengundang untuk berdiri semuanya. Mari kita menaikkan pujian Kidung Rohani nomor 156. Selalu di dalamnya, susah ataupun senang, berserah padanya, penuhlah sukacita. Bila Tuhan jaga, ku tak takut melangkah, walau jalan sukar
tujuan. Bait yang kedua. Mohon Tuhan pimpin lalui hidup ini. Tuhan di sisiku, bahaya jadi aman. Bila Dia beri kuasa, lemah pun jadi kuat. Sandar pada Tuhan, selamat sepanjang jalan. Tampak negeri terang, sejuk, nyaman, tenteram. Bunga rumput mekar, burung-burung berkicau. Malak dan umatnya bermazmur dan memuji. Ku mau ikut Tuhan, masuk surga bahagia. Baik, kita akan mengakhiri kebaktian dengan berdoa. Masih berdiri, Bapak akan pimpin dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kembali kami menghadap Engkau dalam doa. Dengan pengucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sirama rohani bagi kami semua yang saat ini berada di rumah masing-masing dari kami. Tuhan, kami berterima kasih, kami diingatkan bahwa apa yang terjadi dalam dunia ini atas sepengetahuan Engkau dan atas juga serestu daripada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada kuasa lain yang dapat bertindak muncul dengan sendirinya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memotivasi kami, mengingatkan kepada kami semua, walaupun secara kacamata manusia, keadaan kami saat ini adalah keadaan sangat buruk. Di mana-mana zona merah, kabar yang mengerikan. Namun, kami tetap dapat hidup lebih baik, tetap semangat dalam belajar, tetap setia, tetap mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang ada di sekolah kesengkaran, walaupun secara online. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anakku sekalian. Biar akhirnya Tuhan menjaga kalian semua. Biar Tuhan melindungi mereka semua. Sehingga tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu juga berdoa bagi semua manajemen sekolah kesengkanaan yang sudah bekerja. Para guru, para pengajar yang sudah masuk dan bekerja. Kiranya Kau memberikan hati yang kuat, hati yang tabah, hati yang semangat untuk tetap mengajar kami dalam mengajar secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau dari sekarang hingga selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus pimpin tiap hari, tangan Yesus memimpinku. Ku kan setia ikut Tuhan, karena nugerahnya pimpinku. Yesus pimpin. Yesus pimpin tiap hari, tangan Yesus memimpinku. Ku kan setia ikut Tuhan, karena nugerahnya pimpinku. Amin.
Amin. Baiklah, anak-anak sekalian, siswa SMP, SMU, Tuhan Yesus memberkati.